sahabat sehat atau Besti RSUD Dr. Sudirman Kebumen, kembali bersama dengan RSUD Sudirman Podcast pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Tentunya telah hadir bersama dengan kami narasumber yang expert di bidangnya. Beliau akan membahas pada kesempatan pagi hari ini. Tema kita adalah hepatitis akut pada anak. Sudah bergabung bersama dengan kami. Beliau merupakan dokter spesialis anak di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Adalah Dr. Aris Sukandar, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Apa kabarnya? Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok, telah bergabung bersama dengan kami membahas tema kita pada pagi hari ini mengenai hepatitis akut pada anak. Dan sudah bergabung juga bersama dengan kami juga beliau adalah kepala Bangsal Anak atau Bangsal Melati di RSUD Dr. Sudirman, yaitu Ibu Aan Linda Marianti, Nurse Aan Linda Marianti, Sarjana Keperawatan. Selamat pagi, Ibu. Boleh disapa untuk sahabat sehat kita? Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini sehat. Salam sehat untuk kita semua. Baik, dan untuk sahabat semua, pagi hari ini kita akan membahas mengenai hepatitis akut pada anak. Untuk sahabat sehat yang memang ingin bertanya seputar tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bisa sekali silakan tinggalkan komentar di live kita ataupun di postingan kita baik di Facebook, Instagram ataupun di YouTube. Dan nanti untuk pertanyaan dari sahabat sehat semua akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, dokter. Langsung saja nih, Dok. Banyak sekali yang masih penasaran, banyak sekali yang masih khawatir, terutama ini untuk ibu-ibu di sini semua, di sosial media juga, mengenai penyakit hepatitis pada anak. Ini sebenarnya penyakit seperti apa sih, Dok? Boleh dijelaskan? Ya, untuk hepatitis sendiri ya sebenarnya kalau kita lihat-lihat kembali ya, bahwa hepatitis itu kan artinya peradangan pada hepar ya. Nah, itu sebenarnya bukan penyakit yang baru ya. Kita sudah mengenal penyakit hepatitis sudah lama ya. Akan tetapi untuk penyebab hepatitis yang baru-baru ini ya, itu masih belum diketahui. Artinya apa? Idiopatik ya. Artinya penyebab hepatitis yang selama ini sudah kita ketahui seperti virus hepatitis A, B, C, dan E itu tidak ditemukan pada kasus yang baru-baru ini lagi Nah, itulah mengapa itu disebut sebagai hepatitis idiopatik. Nah, itu menjadi PR kita semua untuk menemukan apa sebenarnya yang bikin ini. Ya, dari beberapa kasus yang sudah ada, ternyata sebagian ada yang penyebabnya itu adenovirus ya. Artinya kasus dengan klinis hepatitis dengan virus hepatitis A, B, C, D, dan E negatif, ternyata sebagian positif adenovirus. Tetapi itu tidak semuanya, ya, beberapa masih negatif. Kemudian yang lain juga ada yang ditemukan COVID ya. Nah, ini jadi dugaan sementara bahwa kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya itu kemungkinan penyebabnya adalah adenovirus COVID ya, meskipun ini belum pasti ya, dan ini masih menjadi PR kita semua untuk mencari apa sebenarnya penyebabnya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi itu kenapa dinamakan masih misterius ya, Dok? Yes, ya, jadi belum diketahui penyebabnya. Kemudian, Dok, kalau memang masih misterius, apa sih gejalanya, Dok? Mungkin agar kita lebih waspada. Iya, untuk gejala hepatitis ini itu pada prinsipnya sama dengan hepatitis pada lainnya ya. Seperti misalnya penyakit ini bisa bergejala ringan ya, seperti keluhan saluran cerna ya, bisa didapatkan adanya mual, muntah, atau diare, atau nyeri perut. Bisa juga didapatkan adanya demam, serta gejala penyakit secara umum seperti lemes lah, nyeri-nyeri pada sendi, ya, perasaan lesu dan lelah. Serta bisa didapatkan
gejala yang lebih berat. Seperti apa? Misalnya urin yang berwarna pekat, ya, kemudian timbul icterik atau kuning yang bisa dilihat pada kelopak mata, ya, pada sklera, pada tangan, pada kaki, dan pada badan, serta bisa didapatkan gejala yang lebih berat lagi seperti misalnya kejang, penurunan kesadaran. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi jika memang sahabat memiliki mungkin anak yang memang mengarah kepada gejala tersebut, segera untuk ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya? Iya, sebaiknya seperti itu. Baik, kemudian dokter, untuk di RSUD Dr. Sudirman Kebumen apakah sudah ada kasusnya dok? Apa mungkin selain hepatitis akut mungkin ada hepatitis yang mungkin menyerang pada anak-anak, untuk kasusnya seperti apa dok? Ya, untuk beberapa bulan yang lalu di Kebumen sempat terjadi kejadian luar biasa kasus hepatitis. Nah, tetapi hepatitis itu adalah hepatitis A, ya, sudah diketahui penyebabnya karena dari sampel yang kita periksa itu sebagian besar sudah terkonfirmasi penyebabnya adalah hepatitis A. Sedangkan untuk hepatitis yang belum diketahui penyebabnya itu untuk sampai saat ini belum ada kasusnya untuk di RSUD Kebumen. Baik. Dan tapi kalau untuk hepatitis selain ini ada ya dok sebelumnya ya, pernah? Ya, ada, karena ini juga penyakit yang cukup sering ya kita jumpai pada anak ya. Karena kita tahu sendiri anak itu kan biasanya suka makan bersama, suka kumpul bersama, suka jajan sembarangan. Nah, ini adalah jalur yang baik untuk penularan hepatitis A, di mana hepatitis A itu penularannya adalah secara fekal oral, ya. Jadi dia gampang sekali menular dari kebiasaan yang tadi itu, jajan sembarangan, makan bersama, memakai alat makan secara bergantian, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita belum ke hepatitis akut. Kalau untuk hepatitis saja, jika memang orang tua menemukan anak-anaknya mungkin kayak gitu dok, punya kebiasaan yang buruk seperti jajan bersama dan segala macam kebiasaan seperti itu, apa sih yang harus dilakukan ketika membawa ke rumah sakit? Sebaiknya bagaimana dok? Ya, sebaiknya begini ya. Jika ada anak dengan klinis hepatitis seperti yang saya bilang tadi, apapun penyebabnya, ya entah nanti ketemunya virus hepatitis A atau yang lainnya, ya sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk investigasi lebih lanjut. Ya memang tidak harus rawat inap. Ya kalau misalnya klinisnya baik, ya mungkin bisa rawat jalan dulu, tentunya dengan monitoring, ya monitoring dan edukasi. Andai kata nanti gejalanya berat atau gejalanya menetap, ya mau tidak mau harus kembali ke rumah sakit untuk rawat inap. Nah, ngomong untuk rawat inap penyakit hepatitis sendiri, Mbak An, bagaimana sih kesiapan untuk bangsal anak atau bangsal melati di RSUD Dr. Sudirman Kebumen itu sendiri? Untuk kesiapan kita di bangsal melati sendiri, memang pada bulan-bulan yang lalu kita pernah mengalami ada KLP gitu ya dok. Ada beberapa anak yang mengalami kasus hepatitis dan kebetulan memang dari sebagian masuk dari pondok pesantren kebetulan. Karena tadi yang disampaikan oleh dokter Aris bahwa penyebab dari hepatitis itu adalah fekal oral, kebanyakan karena memang makan bersama atau menjaga kesehatannya agak kurang, dan pada anak-anak juga memang ketahanan tubuhnya itu belum bagus gitu, jadi gampang terkena infeksi. Untuk di ruang anak, kami untuk pasien hepatitis itu kita pisahkan dengan pasien yang lain karena memang untuk kasus hepatitis itu kan gampang menular. Jadi lebih kita pisahkan atau di cohorting karena kebetulan pasien kita saat ini juga sedang banyak untuk pasien anak. Jadi
bisa kita pilah-pilah mana sih yang gejalanya diare atau mual muntah, kita pisahkan satu sama lain dengan gejala infeksi yang lain seperti itu. Itu juga anjuran dari Dokter Aris bahwa untuk pasien-pasien tersebut memang harus di cohorting. Jadi tidak dicampurkan dengan pasien-pasien yang dengan non infeksi seperti itu. Memang seperti itu ya, Dok? Iya, harusnya memang seperti itu karena pola penyakit anak itu kan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kasus menular, ada yang tidak menular. Nah, kedua kasus ini harusnya dibedakan atau dipisah tempatnya. Jangan sampai ada anak yang datang misalnya talasemia, dia kan kasusnya nggak menular. Nah, kalau kita campur, datang untuk transfusi, pulang-pulang bawa penyakit. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Sehingga untuk memilah-milah pasien secara cohorting itu adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus kita lakukan di bangsal rawat inap. Baik, jadi untuk sahabat sehat tidak usah khawatir, sudah pastinya untuk bangsal khusus anak, bangsal melati di RSUD Dr. Sudirman Kebumen sudah dipilah-pilah ya sesuai tadi anjuran dokter. Kalau memang ada gejala mual, muntah itu pasti akan sendiri ya untuk ruangannya, untuk bangsalnya. Jadi dipisahkan antara pasien yang dengan infeksi dan non-infeksi. Intinya seperti itu. Baik. Kemudian untuk Mbak An, ini banyak juga untuk sahabat sehat yang bertanya di sosial media. Seperti apa sih kalau memang mereka mau membawa anaknya ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen? Bagaimana kasih suasana di bangsalnya? Bagaimana kasih perawatan untuk anak dari perawat dan sebagainya, bisa mungkin dijelaskan, digambarkan sedikit agar sahabat sehat tidak perlu khawatir untuk membawakan anaknya ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Okay. Di ruang melati kita kapasitas ruang itu ada 30 tempat tidur. Dan untuk pasien talasemia kita pisahkan juga karena pada pasien talasemia memang dengan kasus yang non infeksi masuknya itu ke imunokompromis gitu untuk pasien talasemia. Jadi khusus untuk pasien talasemia memang kita pisahkan. Jadi memang sudah ada tempat khusus dan buat untuk pasien-pasien talasemia itu juga one day care. Jadi datang pagi, nanti sore pulang setelah dilakukan transfusi. Tidak perlu rawat inap lagi? Tidak perlu dirawat inap kembali. Karena kalau yang dulu kan memang bisa berhari-hari ya, 2 hari atau 3 hari dilakukan perawatan. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kita sudah bisa one day care. Jadi sekali pasien hari ini datang pagi sudah langsung diberikan transfusi. Naik memang berat badannya di atas 3 bulan ya dok, itu sudah bisa masuk transfusi langsung 2 kantong, kemudian setelah selesai sore bisa pulang. Itu untuk pasien talasemia. Kemudian untuk kasus-kasus yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk kasus yang infeksi dan non infeksi kita pisahkan, kita pilah-pilah. Misalkan untuk pasien dengan bronkopneumonia atau kasus pernafasan gitu. Nanti kita pilahkan juga, dalam satu kamar ini ya berarti untuk pasien-pasien yang memang khusus untuk pasien dengan keluhan pernafasan. Ada juga yang dengan keluhan di saluran pencernaan. Ya kita usahakan satu kamar juga untuk pasien-pasien yang memang mengalami keluhan di saluran pencernaan. Seperti itu Mbak Tina. Jadi supaya aman untuk pasien seperti itu, dan juga untuk perawatannya akan lebih mudah begitu. Jadi orang tua juga tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir, insya Allah. Kembali ke hepatitis akut dok, ini ada yang bertanya, pertolongan apa sih dok yang perlu dilakukan jika anak mengalami gejala mual muntah diare? Iya, tadi untuk gejala pada hepatitis akut ini memang bisa seperti mual, muntah, dan diare. Ya, tentunya pertolongan yang bisa kita lakukan adalah suportif pada kasus ini. Misalnya anaknya muntah atau anaknya diare, ya kita kasih cairan untuk mengganti muntahan atau diarenya itu. Nah, ya memang kalau misalnya anaknya masih mau makan dan minum,
ya. Kemudian kira-kira cairan itu cukup untuk mengganti jumlah muntah dan diarenya itu, tidak harus rawat inap. Tetapi seringkali itu tidak cukup atau orang tua misalnya ragu. Nah, pada kasus seperti itu lebih aman bila pasien itu dipondokkan sehingga bisa lebih gampang dalam memonitoring tentang status cairan pada anak itu. Jangan sampai komplikasi yang bisa terjadi, misalnya dehidrasi itu terjadi. Karena kalau komplikasi itu terjadi, tentunya akan lebih sulit dalam menangani kasus itu. Itu untuk terapi suportifnya. Kemudian untuk terapi lainnya, tentunya kita sambil mencari penyebabnya apa. Ya, misalnya kalau memang kita curiga penyebabnya adalah virus, ya pada prinsipnya semua penyakit virus itu akan sembuh sendiri jika perjalanan penyakitnya itu sudah selesai. Nah, pertanyaannya, apakah anak bisa melewati perjalanan penyakitnya tersebut dengan selamat? Ya, intinya seperti itu. Sedangkan apabila dia penyebabnya kita curiga suatu bakteri, ya tentunya kita memerlukan terapi seperti misalnya antibiotik. Ya, mungkin itu untuk terapinya. Baik dok, ini juga banyak yang bertanya, apakah hepatitis akut ini hanya menyerang atau hanya rentan pada anak-anak saja? Nah, sebenarnya hepatitis itu bisa menyerang semua usia, ya baik anak-anak, bayi ataupun dewasa. Nah, cuma masalahnya itu kan tadi ya, kalau dewasa itu kan lebih bisa menjaga ya, dia lebih bisa memilih-milih makanan ya. Mungkin anak-anak itu tidak seperti itu. Anak-anak itu, terutama anak-anak sekolah ya, itu kan suka jajan sembarangan ya, lupa cuci tangan ya, suka makan bareng berkelompok ya, mungkin dengan memakai alat makan yang sama atau sebagainya ya, lupa cuci tangan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kasus ini kok lebih banyak pada anak-anak. Padahal sebenarnya dewasa juga bisa terkena penyakit ini. Ya, ini ada pertanyaan dari Yuli Antodok. Hal-hal apa saja sebagai orang tua untuk pencegahan hepatitis terhadap anak usia sekolah, dok? Ya, untuk pencegahan kita harus tahu dulu jalur penularan dari penyakit itu. Ya, nah di sini yang perlu saya tekankan, karena usia anak sekolah itu kan biasanya rentan terhadap hepatitis A ya, salah satunya. Ya. Nah, tentunya kita harus menjaga bahwa hepatitis A itu kan penularannya dari fekal oral. Ya, tentunya kita harus menjaga kebersihan diri ya. Cuci tangan ya, terus jangan jajan sembarangan ya. Terus menghindari pemakaian alat makan secara bersama. Nah, kemudian untuk pencegahan yang kedua, khusus virus hepatitis A, kita sudah ada vaksinnya ya, jadi kita juga bisa imunisasi ya. Nah, untuk vaksin sendiri sebenarnya ada dua ya, untuk virus hepatitis A dan virus hepatitis B ya. Kalau virus hepatitis B saya rasa semuanya sudah dapat ya, kalau dulu dari kecil mengikuti program imunisasi dari pemerintah. Nah, untuk virus hepatitis A itu sifatnya anjuran, sehingga pasien harus aktif tersendiri mencari tempat-tempat mana yang menyediakan imunisasi tersebut ya, seperti itu. Kemudian tipsnya dok, untuk melindungi anak dari risiko hepatitis akut nih, apalagi di tengah seperti ini. Ya, untuk hepatitis yang lagi saat ini itu kan belum diketahui penyebabnya ya. Jadi dia jalur penularannya belum tahu apakah dari fekal oral ataupun dari airborne ya, karena tadi dari kasus yang sudah ada ternyata sebagian kasus COVID. Nah, kalau memang benar dia penyebabnya COVID, dia penularannya dari airborne ya, sehingga untuk mencegah itu tentunya ya kita lebih baik ya melakukan semuanya ya, menjaga kebersihan diri, menjaga tangan ya, cuci tangan, menghindari pemakaian alat makan secara bersama, menghindari jajan bareng-bareng, dan tentunya tetap memakai masker apabila kita berada di luar
Ya, intinya seperti itu. Karena memang kasus hepatitis yang baru ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Kalau untuk virus hepatitis A sendiri tadi sudah diketahui penularannya, maka pencegahannya sudah bisa. Untuk hepatitis B ya, pencegahannya sudah dengan imunisasi ya, kalau dulu kita ikut dari bayi dan ada boosternya. Kemudian menghindari jalur ini ya, kalau hepatitis B itu kan penularannya dari cairan ya, kita juga harus menghindari kontak cairan ya, paling seperti itu. Jadi tetap jaga kebersihan terutama pada anak, jangan lupa juga menggunakan masker ya dok ya. Iya, kita betul berada di sekali. luar. Ya. Nah, untuk sahabat-sahabat semua jangan lupa ikuti akun resmi sosial media kami baik di Facebook, Instagram ataupun di YouTube. Untuk teman-teman atau sahabat yang belum follow, langsung cus follow. Akunnya namanya RSUD Dr. Sudirman. Nanti sahabat di situ akan mendapatkan informasi-informasi seputar informasi kesehatan ataupun update informasi pelayanan di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Nah, ngomong-ngomong update informasi pelayanan, bagaimana nih untuk Ibu Aan? Pelayanan anak di RSUD Dr. Sudirman Kebumen selain tadi ada thalassemia one day care yang bisa dilakukan tanpa rawat inap, apa saja nih untuk sahabat mungkin yang belum mengetahui? Selain kita tadi fasilitas untuk pasien thalassemia ya, thalassemia itu di tempat kita sudah cukup banyak Mbak, hampir 50 pasien. Wow, itu yang sudah sering kesini? Sering kesini, sering ke rumah sakit. Selain itu kita juga punya yang jelas SDM perawat kita ya, luar biasa, alhamdulillah. Untuk pemasangan infus juga insya Allah mereka sudah ahli dalamnya ya. Luar biasa ya. Sudah tidak perlu khawatir lagi. Kadang kan ada saya takut anak saya bagaimana nih nanti di RSUD perawatannya untuk perawatnya itu dan segala macam, itu tidak perlu khawatir lagi ya Mbak. Dan karena perawat kita sekarang sudah muda-muda ya, jadi ya insya Allah banyak senyum ya, sesuai dengan kita cantik-cantik gitu ya. Mbak Ani, wah seniornya aja cantik seperti ini. Tapi ada juga yang ganteng, satu orang dan dokternya juga ganteng-ganteng. Dokternya pasti sudah ganteng, sabar, udah expert, ahli dalam bidangnya. Wah, ini untuk sahabat sehat udah tidak perlu khawatir lagi memeriksakan kesehatan anak di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Dan kalau mau berkonsultasi dengan Dokter Aris, beliau di Poli hari apa aja dok? Untuk poli anak sendiri di RSUD buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, untuk dokternya kita ada 2 ya, saya sama Dokter Agus. Jadi monggo semuanya bila ingin berobat silakan, mau datang hari apa saja kita ready di poli setiap hari. Baik, Senin sampai dengan Sabtu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anak kami. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan juga, kalau ada satu anak kena hepatitis akut, apakah perlu isolasi agar anak-anak lainnya di rumah itu tidak tertular? Ya, betul. Idealnya itu harus dilakukan ya, supaya mencegah orang lain tertular dari anak tersebut. Dan seandainya nanti misalnya anak tersebut kok sudah ketahuan penyebabnya, misalnya penyebabnya itu virus hepatitis A, ya alangkah lebih baiknya kalau yang kontak di sekitarnya juga dapat imunisasi itu. Misalnya anak sekolah ya, jadi kalau anak sekolah ada kasus hepatitis, misalnya hepatitis A itu, dan saya rasa teman-teman sekitarnya kalau mau vaksin lebih baik supaya tidak tertular. Jadi memang sebaiknya diisolasi ya dok ya, agar tidak menularkan untuk anggota keluarga yang lainnya. Kemudian adakah aktivitas atau makanan mungkin dok yang perlu dihindari agar anak juga bila memang ada gejala hepatitis? Ya, untuk makanan sendiri sebenarnya tidak ada pantangan secara khusus ya, tidak ada. Cuma kita sesuaikan saja dengan anaknya, karena seringkali hepatitis itu gejalanya adalah mual, muntah, nyeri perut, sehingga anak tidak mau makan. Nah, ketika anak tidak mau makan, mungkin kita bisa ngasih makanan yang halus terlebih dahulu, misalnya bubur, dengan harapan itu lebih
mudah Gampang diserap. kecil. Tetapi nanti seandainya anak sudah kembali nafsu makannya, ya dia bebas mau makan apapun boleh. Yang penting tadi itu makanannya bersih dan kita tidak lupa untuk mencuci tangan. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Baik dok, ini juga ada pertanyaan lagi di Facebook dengan akun namanya Wigih Utami dokter. Hepatitis akut karena DHF dengan elevated atau transaminitis bisa nggak dok? Kan banyak tuh seliweran di sosial media, ada yang sampai transplant hati juga. Kenapa bisa begitu dokter? Ya, tadi kita mengingat kembali ya bahwa hepatitis itu penyebabnya banyak ya. Salah satunya misalnya virus. Nah, virus yang menyebabkan hepatitis juga sebenarnya kita bagi lagi menjadi dua. Virus yang langsung menyerang heparnya atau virus lain yang mengakibatkan gangguan pada hati. Nah, pada kasus demam berdarah memang bisa meningkatkan seromarker daripada fungsi hati ya, sehingga dia mengakibatkan gejala hepatitis juga ya. Tetapi untuk virus demam berdarah sendiri virusnya tidak menyerang hati secara langsung ya. Untuk misalnya kasus transplantasi hati ya, memang beberapa kasus ada yang memerlukan tindakan itu, terutama hepatitis yang sampai mengakibatkan gagal hati. Nah, untuk hepatitis yang mengakibatkan gagal hati, memang salah satu solusinya adalah transplantasi hati. Tetapi ya mudah-mudahan jangan sampailah kita terkena kasus itu. Meskipun angka kejadiannya sedikit, tetapi itu kadang terjadi. Dan saya rasa seandainya itu terjadi, itu di tempat kita belum siap untuk kasus transplantasi hati. Ya, bahkan di Indonesia juga mungkin kesiapannya ini ya masih ini ya, kalau pada anak ya di center-center pendidikan pun juga masih banyak yang belum bisa melakukan terapi cangkok hati. Ya. Dok, kemudian untuk kasus hepatitis akut pada anak di Indonesia sendiri seperti apa sih dok perkembangannya? Ya, kalau kasus yang baru ini yang lagi ya, kalau kasus yang lama kan sebenarnya sudah ada ya, meskipun kasusnya juga tidak banyak ya. Kalau kasus yang lagi itu kan mulai merebak ya sejak April lah kira-kira kan. Sebenarnya kasus ini menyebar dari Eropa ya, kemudian dari WHO juga sudah menetapkan kejadian luar biasa, kemudian menyebar ke negara-negara lain. Nah, di Indonesia juga dilaporkan ada 3 kasus yang meninggal ya, yang diduga penyebabnya ini adalah idiopatik ini, karena sudah dilakukan pemeriksaan dari penyebab hepatitis yang lazim diketahui sebelumnya, ternyata itu semuanya negatif, sehingga kita menyebutnya itu termasuk yang virus hepatitis idiopatik tadi ya, yang belum diketahui ya. Ya dok, jadi apakah berarti memang belum menjadi pandemi ya dok ya? Ya, belum menjadi pandemi, karena untuk menyatakan suatu penyakit itu suatu pandemi ada syaratnya tertentu, dan mudah-mudahan jangan sampai itu menjadi pandemi. Nah, penyakit yang sering mengakibatkan pandemi itu apabila dia penularannya itu cepat ya, seperti misalnya dari airborne ya. Kalau dari fekal oral mungkin dia jarang menjadi pandemi, karena kita bisa lebih sigap lah, artinya penularannya juga tidak secepat apabila dia melalui airborne ya. Tapi tetap harus waspada ya, jaga kebersihan, tetap menggunakan masker ya dok. Seperti pandemi COVID ini penggunaan masker tetap harus dilakukan ya dok ya. Hepatitis juga iya. Terus kemudian dokter, kalau tadi sudah dijelaskan, dokter tadi menyinggung juga apakah ada hubungannya dengan vaksin COVID dok? Ini banyak sekali informasi di sosial media yang mengatakan atau menginformasikan katanya ada kaitannya dengan vaksin COVID, dokter. Bagaimana dok? Ya, itu sebenarnya masih dugaan saja ya, belum ada bukti klinis secara mencukupi untuk menyimpulkan itu ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa beberapa kasus
pasien-pasien yang mengalami klinis hepatitis akut dengan virus hepatitis A, B, C, D, dan E yang negatif itu sebagian didapatkan virus adenovirus, kemudian dia sebelumnya pernah terkena infeksi COVID ya, sehingga ini masih diduga ya, jangan-jangan ini ada hubungannya. Tetapi untuk kepastiannya sendiri saya rasa itu masih menjadi PR kita semua ya. Kemudian untuk tipsnya ya, vaksin COVID kita tetap harus lakukan ya, kita tetap harus lakukan untuk mencegah penularan virus COVID lebih lanjut ya. Jadi jangan takut ya. Belum ada ini ya dok ya, belum ada data yang menyebutkan seperti itu ya dok untuk kaitannya dengan COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir juga, tetap vaksin juga harus tetap dilakukan ya, dok ya. Betul sekali. Baik, dan ini Mbak An juga ada yang bertanya nih. Mungkin untuk dokter dulu, untuk pasien talasemia dok, anak saya ini memiliki sudah sering periksa talasemia di luar kota, dan saya ingin ke Kebumen karena keluarga juga kebetulan ada di situ. Bagaimana sih dok untuk prosedur awal yang harus dilakukan apabila anak saya ingin dibawa untuk perawatan talasemia di RSUD Dr. Sudirman? Ya, untuk talasemia kita juga sudah ready ya, kita sudah melakukan pelayanan rutin untuk penderita talasemia. Nah, bagi penduduk Kebumen yang mungkin sebelumnya talasemia tapi dia masih di luar Kebumen, jika misalnya mengendaki berobat di RSUD Kebumen, saya rasa prosedurnya sama ya. Jadi mungkin dari vaskes primernya nanti minta rujukan untuk ke Poli Anak RSUD Kebumen. Nah, untuk perawatannya sendiri kita sudah lakukan dengan one day care. Artinya apa? Pasien itu kan datang untuk imunisasi, untuk transfusi. Jika transfusi itu sudah dilakukan dan nggak ada masalah, maka pasien bisa pulang di hari yang sama. Ya, kemudian untuk obat-obatan relasi besi kita juga sudah lengkap tersedia di sini, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya di sana nggak ada obatnya, ternyata kita ada, relasi besi kita sudah ada. Kemudian untuk monitoring dan screening komplikasi yang bisa terjadi pada talasemia kita juga sudah lakukan secara berkala. Misalnya talasemia itu kan rentan misalnya terjadinya gagal jantung di kemudian hari karena kardiomiopatinya. Kita juga lakukan screening dengan ronsen torak dan ekokardiografi misalnya apabila diperlukan. Kemudian kita juga monitoring juga misalnya seperti kadar ferritinnya ya, seperti itu. Intinya kalau mau pakai BPJS bisa ya dok ya, BPJS membawa surat rujukan dari vaskes primer, kemudian nanti tertuju ke klinik anak RSUD Dr. Sudirman. Nah, kami informasikan bukanya setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nanti untuk prosedurnya konsultasi dulu kepada dokter anak, dan jangan khawatir juga untuk pelayanan di bangsalnya sudah dijelaskan tadi sama Bu Aan, ready, siap selalu, bisa dilakukan one day care tanpa harus menginap. Kemudian apakah ada kuotanya Mbak Aan untuk setiap harinya untuk pasien talasemia sendiri di bangsal? Okay. Menambahkan juga tadi yang disampaikan oleh Dokter Aris terkait prosedur pasien yang pindahan dari luar untuk masuk ke RSDS, selain membawa rujukan dari vaskes 1 juga membawa hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaan HB elektroforesis. Jadi supaya nanti bisa terklaim ke BPJS gitu dok. Kemudian untuk di ruang kami, karena memang untuk pasien talasemia itu lumayan banyak, sampai 56 pasien, dan pindahan dari daerah lain juga ada yang ke tempat kita. Jadi untuk setiap harinya kita jadwalkan. Oke, misalkan sehari itu 5 pasien. Bisa jadi maksimal 7 pasien gitu. Karena kuota tempat kita kan juga digunakan untuk pasien-pasien yang lain gitu. Nanti takutnya ketika pasien yang tidak bisa diprediksi datang ke ruang melatih seperti itu, nanti jadi bisa kita fasilitasi untuk pasien talasemia. Jika untuk 5 orang kan bisa kita pisahkan dengan pasien yang lain.
Insya Allah sih untuk pasien talasemia tidak pernah kita campurkan dengan pasien yang lain kecuali dengan keluhan yang sama, yaitu dengan kasus hematologi gitu gitu. Ya, seperti itu Mbak Tina. Jadi memang kita jadwalkan setiap hari itu 5 orang. Baik, berarti kalau yang sudah rutin ada jadwalnya sendiri ya Mbak? Betul, Oh, ada jadi jadwalnya sendiri. Tidak mungkin antara pasien satu dengan yang lainnya tumbung gitu, jadwalnya enggak ya? Nah, seharusnya tidak demikian, tapi kadang-kadang kan pasien-pasien talasemia atau orang tuanya seperti itu kadang-kadang kan ada kepentingan ini, kepentingan itu gitu. Nah, kita juga sudah punya grup. Jadi grup yang khusus untuk pasien-pasien talasemia. Jadi misalkan mereka mau masuk dan tidak sesuai dengan jadwal, mereka akan konfirmasi ke kita. Ibu, hari ini saya mau masuk nih gitu. Padahal jadwal kita harusnya besok pagi gitu. Jadi kita sudah siap. Kita juga sudah konfirmasi dulu ke bagian farmasi, kita konfirmasi ke BDRS. Jadi ketika pasien masuk ke ruang melati, kita sudah langsung bisa pasang infus, pasang darah. Wah, begitu. Itu sampai segitunya ya RSUD Dr. Sudirman Kebumen sampai membikinkan ada grupnya sendiri ya. Betul, Dok, kita ada grup ya, untuk koordinasi pasien talasemia. Jadi nggak usah khawatir untuk sahabat sehat yang masih bertanya di sosial media seputar pelayanan talasemia di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Kami sangat aware, sangat memfasilitasi untuk pasien talasemia baik yang dari pindahan luar daerah ataupun yang memang sudah rutin untuk talasemia di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Kemudian sebelum menutup jumpa kita, mungkin Dok ada pesan yang perlu disampaikan untuk ibu-ibu yang memiliki anak ataupun sahabat sehat di luar sana, apa sih yang harus dilakukan orang tua di tengah informasi-informasi yang mungkin belum jelas di sosial media, apalagi sekarang eranya di sosial media tentang penyakit hepatitis akut ini, Dok? Iya, ya saya rasa sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anaknya, ya dalam artian anak-anak itu sebisa mungkin ya dia diajari untuk cuci tangan, kemudian jangan jajan sembarangan, ya kemudian kalau dia di luar rumah berkumpul juga tetap memakai masker, ya sehingga supaya tujuannya apa? Tidak mudah tertular penyakit ya mungkin ini tidak hanya hepatitis ya, karena juga lagi banyak batuk pilek ya, diare yang penyebabnya bakteri ya. Saya rasa itu semua bisa dicegah ya, atau setidaknya diminimalisir penularannya apabila kita menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat ya. Terus yang tidak kalah penting lainnya adalah imunisasi ya. Jadi bagi anak yang belum lengkap jadwal imunisasinya karena masa pandemi ini, ya sebaiknya segera dilengkapi. Ya. Baik itu. Oh ya, tapi untuk di RSUD Dr. Sudirman belum tidak ada ya Dok ya untuk imunisasi ya Dok ya? Ya, untuk pelayanan imunisasi di RSUD Kebumen kita memang di poliklinik tidak menyediakan layanan itu ya, karena biasanya mungkin bisa dilengkapi di tempat terdekat di sekitarnya ya, seperti itu. Baik, jadi untuk orang tua segera lengkapi untuk imunisasi untuk anak yang memang mungkin belum lengkap, silakan untuk segera dilengkapi. Dan tadi tetap harus menjaga kesehatan anak, kebersihan. Kalau memang anak sudah mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada hepatitis seperti diare dan lain sebagainya, jangan ragu untuk segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di RSUD Dr. Sudirman Kebumen sendiri juga kita IGD 24 jam. Kemudian layanan-layanan di RSUD Dr. Sudirman Kebumen juga tersedia 24 jam seperti pelayanan rapid antigen kami juga 24 jam. Kemudian tadi talasemia kami juga sudah dilakukan 1 hari yang tidak perlu menginap. Mungkin untuk Mbak Aan sendiri ada pesan atau tips atau bagaimanakah sebagai orang tua agar anak tetap sehat di tengah banyak virus seperti ini, bagaimana Mbak Aan? Mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Dokter Aris tadi. Jadi harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.
tadi cuci tangan itu wajib, ya, karena ketika pasien masuk ke rumah sakit pun harus kita ajarkan cara cuci tangan yang baik. Di sekolah-sekolah juga sudah diajarkan oleh guru, oleh ustadzah, oleh ustadz seperti itu bagaimana cara cuci tangan yang baik. Itu tetap harus diterapkan di kehidupan kita. Entah itu anak-anak, entah itu dewasa, itu harus tetap diterapkan untuk cuci tangan. Kemudian makan minum yang bersih dan matang. Ya, kadang-kadang kan masak apa gitu ya, tidak terlalu matang atau setengah matang yang katanya nanti gizinya kurang gitu, berkurang. Padahal tingkat kematangan sayuran sama satu sama lain kan kadang-kadang berbeda. Jadi ibu-ibu juga harus tahu tingkat kematangan yang tepat untuk setiap sayuran gitu. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang bersih. Jadi jangan terlalu banyak jajan. Jajan di luar banyak sekali ya di luar ya. Jajan di luar itu banyak sekali ya, kayak cilok, kayak apa gitu itu ya. Enak dan menggiurkan ya. Betul. Itu bagaimana tipsnya menghindari makanan-makanan yang enak dan menggiurkan itu? Sebenarnya mungkin edukasi dari rumah kali ya, Dok. Jadi kebiasaan di rumah seperti apa? Kadang-kadang kan memang dari ibunya tidak terbiasa dengan makanan-makanan tersebut, insya Allah juga anaknya nggak kepingin nih gitu. Tapi sekali mencoba bakalan kepingin lagi. Makanya harus mungkin itu dari rumah dulu ya, dari edukasi dari rumah. Nih misalkan mau buat, insya Allah akan lebih bersih ya. Berarti ibu-ibu jangan males ya untuk nutrisi anak agar anak juga makanannya terjamin. Udah pasti kalau makanan dari rumah pasti sehat. Iya, karena kita tahu bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Komposisinya seperti apa gitu. Insya Allah akan lebih sehat ya. Kemudian ibu-ibu sekarang kan banyak menggunakan pampers ya, Mbak. Iya. Nah itu juga merupakan salah satu penyebab adanya hepatitis kemungkinan ya, karena pembuangan pampers kemana-mana itu kurang, jadi pembuangannya itu tidak sesuai, tidak tepat gitu. Tipsnya bagaimana? Ini banyak sekali soalnya yang pakai pampers ibu-ibu. Tipsnya kalau untuk pembuangan pampers mungkin misalkan dicuci dulu itu bisa nggak ya kira-kira, maksudnya supaya ketika dibuang itu memang kondisinya sudah bersih gitu. Tapi ini sih sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, kayaknya mudah nih tinggal dicuci aja, padahal misalnya dicuci pun nanti ngembong gitu ya, banyak airnya. Mungkin perlu dimasukkan ke kresek gitu ya, kantong kresek, kemudian diikat dengan baik dan dibuang. Jadi tidak asal buang kemana-mana ya, supaya tidak banyak lalat yang mencelok sana sini terus akhirnya mencelok ke makanan kayak gitu nggih, kan akhirnya juga tidak bersih, tidak sehat seperti itu. Nggih. Mungkin itu Mbak Tina. Baik. Sahabat sehat, wah seru sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini mengenai penyakit hepatitis akut dan layanan anak di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Untuk sahabat sehat semua yang tadi jangan lupa untuk yang belum mengikuti akun resmi sosial media kami, segera follow di Instagram, Facebook ataupun di YouTube kami. Dan bisa juga menghubungi line customer service kami 24 jam juga untuk menanyakan seputar layanan di RSUD Dr. Sudirman Kebumen di nomor 02873873318 atau 381 101. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Aris Sukandar, spesialis anak yang sudah berkenan gabung dalam Sudirman Podcast kita pagi ini. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Dan untuk Mbak Anlinda juga terima kasih. Jangan kapok, nanti kita bisa podcast lagi dokter di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lebih menarik lainnya. Oleh sebab itu jangan lupa selalu stay tune di akun resmi sosial media kami. Dan tanggal 20 Mei ini juga kita ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kami mengucapkan selamat untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022. Semoga dengan diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini kita tetap semangat, tetap bangkit untuk Indonesia,
Dan selain itu juga kami ini tidak menggunakan masker ya, dokter, terus saya maupun Mbak Aan, itu tentunya kami sudah melakukan vaksinasi. Kemudian sebelum acara ini kami juga tadi sudah melakukan rapid antigen terlebih dahulu, jadi dipastikan kita tidak menggunakan masker tapi kita sudah aman gitu. Dokter juga sudah vaksin sampai ketiga ya dok ya, vaksin Sudah booster. booster. Wah, Bahan juga ya. Insya Allah sudah. Kebetulan saya juga vaksinator, jadi Oh iya, Mbak Ani vaksinator, jadi tidak lupa untuk vaksin dong pastinya. Jadi kita tetap aman meskipun tidak menggunakan masker. Dan Insya sebelum Allah, live ini insya tadi kita juga sudah rapid antigen juga. Di RSUD Dr. Sudirman Gumul ada rapid juga untuk sahabat sehat 75.000 setiap hari 24 jam kita melayani. Terima kasih untuk sahabat sehat semua yang sudah ikut bergabung dalam podcast kita. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah banyak sekali, ada sekitar berapa 3.000 pertanyaan ya, tapi tadi hanya beberapa saja yang dijawab karena memang waktunya sangat-sangat terbatas. Tapi sudah terima kasih sekali untuk sahabat yang sudah ikut bergabung bersama dengan kami. Untuk sahabat yang tadi sudah bertanya, nanti akan ada mungkin ini ya sedikit hadiah, nanti ditunggu saja di rumah ya, hadiahnya dari kami spesial sekali. Terima kasih untuk sahabat sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga diri dan keluarga, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian tetap harus menghindari mobilitas dan berkerumunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam podcast selanjutnya. Salam sehat untuk kita